Modus pelaku mengerikan sekali alur cerita ini. Simak agar kita sama-sama tahu cara kerja sindikat ini. Waspada bagi kita semua. Semoga tak ada Bilqis WG lain. Bilqis bocah usia 4 tahun, asal Makassar yang hilang saat menemani ayahnya berolahraga. 7 hari lalu, akhirnya ditemukan di Jambi. Kuat dugaan, Bilqis dipindahkan melalui jalur laut dan darat. Diawali dengan naik kapal di hari H dia hilang menuju Surabaya. Dari Surabaya dioper ke Sukoharjo melalui jalan darat. Lanjut ke Jakarta. Dan menyeberang ke Lampung lewat penyeberangan Merak. Menuju Bakauheni dari Lampung, dioper ke Jambi. Di sini ada pelabuhan Kuala Tungkal yang digunakan untuk menyeberang ke Batam dari Batam. Kemungkinan besar Bilqis akan dibawa ke luar negeri. Mungkin ke Kamboja. Syukurnya, perjalanan Bilqis berhasil dihentikan di Jambi. Kesatuan Polisi Jatan Ras dan beberapa unsur kesatuan lain membahu berkejaran dengan waktu. Karena lambat sedikit saja, Bilqis mungkin cuma akan tinggal nama. Dilihat dari alur perpindahan Bilqis yang sangat rapi, terencana dan cepat, sepertinya ini jaringan human trafficking yang kompleks. Di masing-masing pos transit ganti orang, tidak sekedar menculik untuk dijadikan pengemis di kota-kota besar, tapi lebih jauh daripada itu. Perdagangan manusia dan organ. Kenapa kasus Bilqis bisa cepat terungkap? Karena wajah pelaku berhasil tertangkap kamera CCTV dengan kualitas kamera HD. Hasil gambarnya jernih dan jelas. Jadi pelaku bisa cepat tertangkap, dan dari situlah bisa langsung ditelusuri kemana alur perjalanan Bilqis. Kasus ini mengerikan sekali. Membuka kenyataan bahwa human trafficking itu benar adanya. Bilqis dibeli dari tangan pertama sebesar 3 juta. Itu harganya berjenjang sampai ke konsumen akhir. Mungkin bisa tembus ratusan juta. Sebagai upaya preventif, pemasangan CCTV di lingkungan kita sepertinya sudah jadi barang wajib. Pemasangan dashcam mobil juga sepenting itu. Karena banyak kasus kriminalitas bisa cepat dibongkar karena adanya CCTV di lingkungan perumahan dan dashcam. Semoga kasus Bilqis tidak terulang pada keluarga lain. Dan anak yang masih hilang, semoga segera ditemukan dan bisa kembali ke pelukan keluarga dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kisah Bilqis kita belajar hal-hal penting. 1. Tidak mudah mengawasi anak sambil beraktivitas, harus ekstra ketat pengawasan. Serta selalu berhati-hati bila membawa anak-anak keluar jalan berlibur. 2. Menanamkan sejak dini kepada buah hati anak-anak, terutama balita untuk tidak gampang ikut, diajak oleh orang lain baik yang dikenal ataupun orang asing. Untuk anak TK NSD senantiasa cek keberadaannya dan selalu koordinasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, wali kelas dan guru. 4. Ajarkan sejak dini kepada anak batita untuk mengingat menghafal nama keluarga terdekat, ayah, ibu, saudara, paman, dan bibi. 5. Di rumah pun tetap ekstra hati-hati. Jangan biarkan anak main sendiri, kunci rumah atau kalau perlu kunci pagar. Ondisai, di luar sana masih banyak musibah. Bisa terjadi, harus tetap waspada pada anak-anak kita. 7. Kepolisian patut diacungi jempol atas gerak cepat menemukan korban. Bravo polisi. 8. Kecepatan netizen atas viralnya kasus ini. Dengan membagikan ke media sosial, the power of medsos. 9. Sindikat penculikan perdagangan manusia, bisnis haram penjualan organ manusia skala lintas provinsi, lintas pulau, bahkan lintas negara dan jaringan internasional. Itu benar adanya. 10. Mohon semua aparat penegak hukum, DPR, dan Bapak Presiden memberikan perhatian untuk mengusut tuntas tentang sindikat perdagangan manusia, bisnis haram penjualan organ manusia, lintas provinsi, lintas pulau, bahkan lintas negara, dan jaringan internasional. 11 efek trauma yang dirasakan korban dengan berpindah-pindah dari pembeli ke 1, 2, 3, sampai menimbulkan dampak psikologis. Butuh waktu bagi seorang anak kecil usia 4 tahun menyembuhkan traumanya sendiri. Butuh dukungan terus dari orang-orang terdekat. 13. Sangat perlu efek jera bagi pelaku. Komplotan, sindikat penculik, perdagangan manusia, bisnis haram penjualan organ manusia lintas provinsi, lintas pulau dan lintas negara serta jaringan internasional. 12. Dibutuhkan peran aktif setiap lapisan masyarakat. Bila melihat kejanggalan keanehan, kiranya segera berkoordinasi, melaporkan kepada RT RW aparat kepolisian. 13. Banyak orang baik yang dengan senang hati mensupport di dunia maya dan dunia nyata.
14. Banyak juga aparat polisi yang baik, amanah dan penuh tanggung jawab membantu dan mengayomi masyarakat, seperti Ibtu Suhardi Ghafar dan Ibtu Nasrullah dan yang lainnya. Semoga menjadi inspirasi. 15. Banyak kasus anak hilang. Semoga kasus yang belum terungkap bisa cepat diselesaikan segera, ditemukan dan bisa kembali berkumpul dengan orang tuanya, keluarganya masing-masing. Amin, Allahumma amin. Menyelamatkan satu nyawa anak manusia, sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.